المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق, jikalau menuduhkan oleh pemilik ternak akan nataj atau akan anakan atau keturunan peranakan ba'dal hauli setelah 1 tahun, niscaya dibenarkan ia pemilik, li'annal asla adamu wujudihi qablahu, karena sesungguhnya hukum asal tidak adanya anak sebelumnya 1 tahun. Fa inin tuhima, apabila dia dicurigai, hulifa, niscaya dia disuruh bersumpah. Ketika petugas zakat datang kepada peternak, dihitung ternaknya, ternyata jumlahnya 121. Kata daripada petugas zakat, ini zakatnya 2 ekor karena jumlah kambingmu 121. Kata si peternak, memang kambing saya 121, tapi yang 40 ekor itu baru lahir kemarin setelah haulnya sampai. Haulnya sampai misalnya hari Rabu, lahirnya hari Kamis, petugas zakat datang hari Sabtu, maka yang 20 ekor, 40 ekor anak kambing ini tidak dihitung di dalam pengeluaran zakat, karena lahirnya setelah 1 haul. Ini pentingnya menetapkan haul. Kapan haul ternak dihitung? Setelah sampai 1 nisab. Nah, ketika sampai 1 nisab itulah tanggal dan bulannya harus dicatat. Datang tanggal dan bulan yang sama tahun depan, maka dihitung kambing kembali. Dari jumlah itulah yang kena zakat. Apabila 2 hari, 1 hari setelahnya lahiran kambingnya, sehingga menyebabkan 2 ekor zakatnya, maka tidak perlu dikeluarkan 2, tetap 1, karena yang lahir setelah haul tidak diwajibkan zakat. Nah, apabila dicurigai, kata dia ini baru lahir, maksudnya baru lahir kemarin. Ya, baru lahir kemarin. Kok sudah kencang kali larinya? Masa lahir kemarin ini biasanya 3 hari, ini usia 3 hari bukan usia 1 hari. Kita curiga. Kata peternak itu betul nih lahir kemarin, cuma kambing saya memang begitu. Pas lahir itu langsung dia berlari. Nah, 1 hari itu seperti 3 hari usia kambing lain. Nah, kalau petugas zakat curiga, cukup disuruh dia bersumpah, wallahi demi Allah, anak kambing ini lahir setelah haul. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka dia akan dikenakan zakat 2 ekor. Nah, wa ibaratur raudhati, redaksi kita raudhah dan asalnya raudhah, fa ini tahamahu sa'i halafahu, jika mencurigai akannya peternak oleh pemungut zakat, niscaya menyuruh bersumpah ia pemungut akannya peternak. Bahasanya seperti itu. Dan seumpamanya dalam kitab Muharrar, wa'adaha, mengulang ia Imam Nawawi akannya kalimat di dalam kitab Raudhah di bagian akhir kitab Kismis Shadaqah, membagi zakat. Qala,
Berkata ia Imam Nawawi, kalau petugas zakat curiga kepada peternak maka disuruh bersumpah. Suruh itu wajib atau sunat? Innal yamina mustahabbatun. Sesungguhnya sumpah itu sunnah, tidak wajib, walaupun kita curiga. Bila khilafin, tanpa ada khilaf. Bihadzal ladzi, pada ini pendapat, la yukhalifu dhahir. Nah, bila khilafin, dan tanpa ada khilaf, pada ini pendapat yang tidak menyalahi akan yang zahir dan mustahabbah. Wa qala innal yamina mustahabbatun bila khilafin fi hadzal ladzi, pada ini kejadian yang tidak menyalahi hukum zahir. Hukum zahir adalah kambingnya memang masih kecil-kecil. Wa mustahabbatun, dan disunnahkan. Wakila wajibatun, pendapat yang kedua mengatakan hukum sumpah adalah wajib pada sesuatu yang menyalahi zahir. Hukum sumpah hukumnya wajib kalau menyalahi zahir. Mana contoh menyalahi zahir? Seperti perkataan seorang peternak, kuntu bi'tul mala fi asna'il haul summa istaraituhu. Aku telah menjual harta ini di pertengahan tahun, kemudian aku membelinya kembali. Wattahamahu sa'i, mencurigai akannya oleh pemungut zakat, fi dzalika, pada tentang demikian kejadian, fayuhlifuhu, maka menyumpahkan ia pemungut akannya peternak. Ini khilaf zahir. Kalau sekiranya anak kambing dia katakan baru saja lahir, itu zahir, nampak kasat mata, memang anak kambingnya kecil-kecil. Tapi kalau kejadian yang tidak zahir, contohnya dia memiliki 40 ekor kambing, ketika datang pemungut zakat, dia katakan kambing saya memang sudah 1 tahun, tapi pernah 6 bulan yang lalu kambing ini saya jual semuanya. 3 hari setelahnya saya beli kembali kambing yang sama. Ini namanya khilaf zahir. Nah, enggak biasa kejadiannya, enggak bisa dipastikan dengan kasat mata, harus ada saksi dalam hal itu. Karena apa? Karena wajib zakat 40 ekor kambing minimal dan dimiliki selama 1 tahun full. Kalau sampai di celah-celah tahun pernah hilang menjadi milik dia, walaupun kembali ke tangan dia, maka hukumnya batal haulnya. Misal dia punya keperluan dijual 40 ekor kambing untuk bayar hutang. Setelah hutang dibayar, sampai di tempat pembayaran dia katakan hutang enggak perlu dibayar, sudah saya relakan. Akhirnya uang yang sama dibelikan ke kambing dia yang telah dia jual. Apa harga lebih atau lebih kurang? Yang jelas kehilangan hak milik 1 hari 2 hari atau 1 jam 2 jam menyebabkan hitungan haul terputus. Kalau itu tuduhan yang dituduhkan oleh pemilik, itu masuk kategori kejadian sebalik zahir. Maka dia disuruh bersumpah dan hukum sumpahnya wajib, bukan sunnah. Qala, berkata ya Imam Musannaf, fa in kunna al-yaminu mustahabbatun, kalau kita berpendapat sumpah itu hukumnya sunnah, pamtana'a minha, lalu enggan ia pemilik darinya bersumpah,
fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun terhadap pemilik. Wa illa, jika tidak hukumnya sunnah, kita berpendapat hukumnya wajib. Akhaztu minhu, niscaya kita akan mengambil darinya kambing atau darinya pemilik, tetap diambil kalau dia nggak mau bersumpah. Kalau kita katakan sumpah wajib. La bin nukuli bal bisababis sabiq, kita ambil bukan karena nggak mau bersumpah. La bin nukuli, kita ambil kambingnya bukan karena tidak mau bersumpah, tapi dengan sebab yang mendahului, artinya karenanya sumpah. Sebab yang mendahului karenanya sumpah, yakni kambingnya melebihi daripada satu nisab dan dia tidak mau bersumpah, maka kita ambil kambingnya. Walau zala milku fil hauli bi bai'in aw ghairi fa'ada bi syar'in aw ghairi, jikalau kembali miliknya seseorang di dalam haul dengan cara dia jual, jikalau hilang miliknya seseorang dalam haul, dalam perjalanan satu haul, apa sebab hilangnya? Dengan sebab dia jual, atau sebab yang lainnya, dia infakkan, dia sedekahkan, dia jadikan mahar. Fa'ada, lalu kembali milik tersebut, bisyira'in, dengan dia beli kembali, atau selainnya. Ternyata dia jadikan 40 ekor kambing sebagai mahar. Nah, lalu dia ceraikan istrinya, lalu dia pasah akad nikah, karena istrinya termasuk salah satu yang boleh dipasah akad nikahnya, gila misalnya, atau sawan, atau sopak. Akhirnya ketika fasah akad nikah, mahar kembali 100%. Kembalilah kambing yang 40 itu kepada menjadi miliknya. Au badala bimisli, atau mengganti ia seseorang dengan misilnya milik. Contoh, ibilin bi ibilin, onta diganti dengan onta. Au nau'in akhar, atau dengan jenis yang lain, seperti onta diganti dengan sapi. Seluruh kejadian di atas ista'nafal haulu, ista'nafal haulu, niscaya dimulailah haul baru, niscaya bermulalah hitungan haul karena terputus haul awal, bima fa'alahu, dengan sesuatu yang mengerjakan ia seorang akannya. Wa in qasada bihi al-firara min az-zakat, jika bermaksud ia seseorang dengan perbuatan tersebut akan lari dari kewajiban zakat, akan lari darinya zakat, au firara minha, sama kata antum, qasada bil firara min az-zakati wal firara juga, diulang lagi. Nah, berarti mubtada. Wal firaru minha makruhun. Mana pula jawabannya? Berarti jumlah mubtada khabar jawabannya. Jika bermaksud ya seseorang dengannya perbuatan tadi akan lari dari zakat, niscaya wal firaru minha makruh, lari dari kewajiban zakat hukumnya makruh. Pendapat yang kedua katakan haram hukumnya. Pendapat yang kedua haram hukumnya. Jadi dia tahu hukum-hukum. Kalau sekiranya terjadi perpindahan hak milik, apapun penyebabnya,
maka putus hitungan haul. Kalau dia lakukan karena kebetulan, memang begitu tuntutan hukum, maksudnya tuntutan kehidupan. Seperti contoh tadi, dia bayar hutang, lunas hutangnya, sehingga untuk melunasi hutang itu wajib bayar semua, wajib menjual seluruh kambing-kambingnya. Ternyata setelah dijual, hutang itu dimaafin oleh yang punya hutang. Otomatis dia beli kambing dia yang kemarin itu dengan harga yang sama. Itu putus hitung haul. Itu hukumnya enggak haram. Wasyartus tsani, syarat yang kedua wajib zakat adalah kaunuha saimatan, keadaannya kambing digembalakan. Alama ya'ti bayanu, sesuai dengan sesuatu yang akan datang nanti penjelasannya. Wa aslu fi dzalik, dalil dalam hal ini ma taqaddama, sesuatu yang telah terdahulu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan juga pada zakat kambing. Wa fi shadaqatul ghanam, pada zakat kambing. Wa irihi, dan selainnya. Fi kulli saimati ibilin, fi kulli saimati ibilin, pada setiap yang digembalakan onta, pada setiap yang digembalakan onta. Itu atau sifat kepada mausuf, maksudnya adalah ibilin saima, pada setiap onta yang digembalakan. Fi arba'in, pada 40-nya bintu labun. Berkata Imam Hakim, hadis itu sahih sanadnya. Waqtussat as-saimatu biz-zakah, dikhususkan hewan yang digembalakan dengan zakat. Litawaffuri mu'natiha birra'i fi kala'in mubah, litawaffuri mu'natiha, tawfuri murah, karena murah biayanya kambing, dengan sebab digembalakan pada lapangan rumput yang gratis. Kalain mubah, mubah di sana bukan lawan haram, tapi mubah lawan gratis. Mubah lawan berbayar. Maka maknanya gratis. Karena murah biayanya kambing atau biayanya ternak, dengan sebab digembalakan pada lapangan yang gratis. Berkata Imam Nawawi dan kitab Raudhah, walau usimat fi kala'in mamluk, fahal fi saimatin au mahdufatin wajhani fil bayan. Walau usimat Fatih usiman digembalakan. Nah, saima fil madinya asama usiman. Jikalau digembalakan ia hewan ternak pada padang rumput yang dimiliki, apakah dia termasuk daripada hewan yang digembalakan ataukah hewan yang dikasih umpan? Wajhani, dua pendapat fil bayani, di dalam kitab Al-Bayan. Nah, jadi memang kambing-kambing itu digembalakan, tapi si peternak ini menyediakan satu lapangan pribadinya, kebun milik dia sendiri, ditanamin rumput-rumput, rumputnya dirawat. Jadi ketika ngembalain kambing, dia digembalakan di padang rumput yang dia tanam sendiri. Pertanyaannya, apakah hewan ini masuk kategori hewan yang digembalakan sehingga wajib zakat, atau masuk kategori hewan yang dikasih makan di kandang? Dua pendapat.
Nah, kalau secara zahir dia digembalakan, tapi di segi makna dia dikasih makan, karena rumputnya ditanam sendiri oleh pemilik. Titik. Fa in ulifat ma'zamal hauli, jika dikasih makan ia hewan ternak di sebahagian besar tahun, lailan aw naharan, baik malam ataupun siang, fala zakata fiha, maka tidak ada kewajiban zakat padanya ternak. Maksud sebagian besar adalah misalnya 12 bulan, 4 bulan pertama dikasih makan, kemudian karena sulitnya rumput akhirnya digembalakan 15 hari, kemudian setelahnya kasih makan lagi, pada bulan 11 digembalakan 10 hari, kemudian genap 12 bulan. Ini maksudnya sebagian besar digembalakan. Nah, maaf, sebagian besar dikasih makan. Hanya beberapa hari saja digembalakan. Itu karena tuntutan waktu, tak sempat nyabit rumput misalnya, karena dia bepergian misalnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Wa illa jika tidak, maksudnya apa? Ulifat dunal mu'azzam, adunal ma'zam, dia dikasih makan kurang dari sebagian besar. Dia dikasih makan kurang dari sebagian besar. Fal asahu, pendapat yang kuat, in ulifat qadran ta'isu biduni fala darar. Jika dikasih makan ia hewan ternak kadar yang hidup ia hewan ternak tanpanya dikasih makan, fala darara, maka tidak memudaratkan. In ulifat qadran ta'isu bidunihi bila dararin bayinin wajabat zakatuha likillati. Jika dikasih makan ia hewan ternak kadar yang hidup ia hewan ternak dengan tanpanya kadar dikasih makan, dengan tanpa doror yang jelas, niscaya wajiblah mengeluarkan zakatnya karena sedikitnya dikasih makan. Berarti contoh yang tadi salah. Nah, kadarnya itu adalah kadar kalau enggak makan hewan di kadar tersebut, hewannya enggak ada masalah. Misalnya hewan kambing, kalau enggak dikasih makan dari pagi sampai sore, kira-kira ada pengaruh sama hewannya? Hah? Ada pengaruh, tapi nampak enggak pengaruhnya? Enggak nampak. Seperti hewan korban hari itu, dari pagi sampai sore enggak dikasih makan, enggak ada masalah. Nah, sekarang dari setahun itu pernah dikasih makan hanya 1 hari, maka tidak ada pengaruh zakat. Nah, tapi kalau masih dikasih makan 3 hari 3 malam, nah sekarang kembali pada hukum ketahanan tubuh si kambing. Kalau enggak dikasih makan 3 hari 3 malam, ada enggak doror pada kambing? Pasti ada doror. Nampak enggak dorornya? Oh, nampak. Berarti 3 hari itu harus diperhitungkan di dalam mengurangi nilai zakat. Nah, wa illa jika tidak, bi alam ta'is bidunihi, dengan bahwa tidak hidup ia hewan dengan tanpa dikasih makan, au asyad, atau hidup ia hewan bidunihi dengan tanpanya dikasih makan, ma'a dororin bayinin, beserta doror yang nyata, fala tajibu fiha zakatun, maka tidak wajib padanya zakat. Menurut penelitian musannaf, wal masyatu tasbiru anil alaf,
al-yaumi wal yaumain wala tasbirus salasa. Hewan ternak bisa bertahan dari makanan sehari, dari makanan 2 hari, tapi tidak bisa bertahan dari makanan 3 hari. Titik. Nah, ini kalau diketahui oleh peternak, musibah juga ini. Fikih ini. Kalau dalam 1 tahun sempat dia kasih makan 3 hari 3 malam, batal wajib zakatnya. Tapi kalau 2 hari 2 malam masih wajib zakat. Sehari semalam masih wajib zakat. Tapi kalau sempat dia kasih makan 3 hari 3 malam berturut-turut, maka orang itu tidak punya kewajiban zakat. Pendapat yang asal. Menurut pendapat yang kedua, in ulifat qadran yu'addu mu'natan bil idofah ila rifqil masya fala zakata. Jika dianggap, jika dikasih makan hewan ternak 1 kadar, jika dikasih makan hewan ternak qadran 1 kadar, yang dihitung ia kadar akan biaya yang disandarkan kepada rifqil masyah, bersikap kasih sayang atau berlemah lembut kepada hewan ternak, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Wa inih tukira bil idafati ilaih, atau wa inih takara, jika dianggap kurang ia kadar, jika dianggap kurang ia kadar dengan disandarkan kepadanya rifqil masyah, wajibat, wajib ia zakat. Wa fassara rifqa, menafsirkan ia musannif akan rifqa bidurriha, dengan susunya ternak, wa nasliha, keturunannya ternak, wa aswafiha, bulu-bulunya ternak, wa aubariha, juga bulu-bulu, aswaf, bulu halus seperti rambut, aswaf, bulu biri-biri, aubar itu bulu seperti onta. Nah, sama-sama bulu halus, tapi yang bulu biri-biri namanya aswaf, aubar itu bulu seperti bulu onta, bulunya halus tapi pendek-pendek. Jadi kalau sekiranya nilai yang diberikan untuk memberi makan hewan ternak itu bertujuan untuk meningkatkan hasil susunya, hasil keturunannya, menyuburkan atau membaguskan bulunya sehingga bisa digunakan untuk wol, ataupun aubarnya tidak bisa digunakan untuk wol, untuk kain, maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau nilai yang dikeluarkan untuk memberi makan ternak yang digembalakan tersebut diberikan makanan penambahan, misalnya dedak, penambahannya yaitu seperti ampas tahu dan sebagainya, dan itu dianggap rendah, dianggap tidak bernilai kalau dibandingkan kepada susunya, ternaknya, bulunya dan sebagainya, maka tetap wajib zakat. Wajib ya zakat. Berkata Imam Rafi'i, boleh dikatakan yang dimaksudkan dengannya rifqi, tadi ada kalimat rifqil masyiyah. Kata Imam Rafi'i, boleh bahwa dikatakan al-muradu minhu rifqu isamatiha. Yang dimaksudkan dengannya rifqi adalah isamatuha, menggemukkannya hewan, kelembutan untuk menggemukkannya hewan. Fa inna fi ra'i takhfifan 'aziman, sesungguhnya
pada mengembalakan itu ada keringanan yang besar. Di dalam mengembalakan ada keringanan yang besar. Wasalith, in kanatil isamatu aksara minal alaf, jika adalah mengembalakan itu lebih sering daripada dikasih makan, niscaya wajiblah zakat. Wa illa, jika tidak maka tidak wajib. Wa rabi'u, pendapat yang keempat, tidak wajib zakat bersama alaf, makanan ma alafin ma yutamawwal, makanan apa saja yang penting bernilai, wa in qalla, walaupun sedikit. Amma alafu ma la yutamawwal, adapun umpan makanan yang diambilkan, yang disabit, itu namanya alaf, yang tidak bernilai, maka tidak ada pengaruh baginya, sepakat ulama. Titik. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya atau apakah berpengaruh memberi makan kepada hewan yang digembalakan? Apakah berpengaruh memberi makan kepada ternak yang digembalakan dalam hal zakat? Dalam hal ini ada 4 jawaban ulama. Pendapat yang kuat adalah, pendapat yang pertama adalah, kalau sebahagian besarnya dikasih makan maka tidak wajib zakat. Maksud sebagian besar 6 bulan. 6 bulan dikasih makan, 6 bulan digembalakan, ini masih wajib zakat karena masih seimbang. Tapi kalau sempat 7 bulan dikasih makan, 5 bulan digembalakan, maka tidak wajib zakat karena hitungannya sebagian besar. Menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat Hafsah, kalau kadar dikasih makan itu suatu kadar yang kalau tidak dikasih hewan mati. Berapa hari tadi? 3 hari. Artinya kalau dikasih makan, dikasih umpan, disabitkan rumput, dikasih tahu, ampas tahu, dikasih pelet, nah maka tidak wajib zakat, hanya dengan 3 hari. Pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, nah kalau dikasih makan kadarnya adalah kadar pembiayaan yang sudah dianggap berlemah lembut kepada ternak, maka tidak ada zakat. Pokoknya sudah dianggap pembiayaan itu sikap berlemah lembut kepada ternak. Misalnya untuk menghasilkan susu lebih banyak, meningkatkan hasil kelahirannya, ataupun menyuburkan bulu dan sebagainya. Pendapat yang ketiga, kalau digembalakan lebih banyak dari dikasih makan, wajiblah zakat. Ini pendapat yang ketiga, ini mirip pendapat pertama. Pendapat yang keempat, tidak wajib zakat, tidak wajib zakat kalau dikasih makan dengan sesuatu yang bernilai. Nah, misalnya rumput satu karungnya sekian puluh ribu, misalnya ampas tahu sekiannya sekian puluh ribu, ini tidak wajib zakat. Jadi bukan hitungan hari dia, bukan hitungan hari, tapi apa yang kamu kasih ke kambing kamu yang digembalakan itu, apakah bernilai atau tidak. Kalau bernilai tidak wajib zakat, kalau tidak bernilai enggak wajib zakat. Misalnya saya makan pisang, kasih kulit pisang karena dia tukang gorengan, jadi setiap hari ada menghasilkan kulit pisang lalu kasih ke kambingnya,
itu kan dikasih makan juga, bahkan tiap hari. Sebetulnya kambingnya digembalakan, setelah masuk kandang dikasihlah kulit pisang setiap hari. Nah, kulit pisang itu nggak ada nilai bagi dia, karena itu adalah sampah pembuangan. Atau dia adalah pekerja daripada kebersihan pasar, jadi dikumpulkan sayur-sayuran yang dibuang-buang di pasar yang masuk kategori sampah, pulang dikasihkan ke hewannya, maka tidak wajib, tetap wajib zakat karena tidak bernilai. Khair, ada 4 pendapat. Amma wa min mahallil khilafi ma law kanat tusamu naharan wa tu'lafu lailan fi jami'is sana. Nah, di antara tempat khilaf, 4 pendapat di atas adalah jikalau ada ia ternak digembalakan di siang hari lalu dikasih makan di malam hari di sepanjang tahun. Wa min mahallil khilafi, di antara tempat khilaf 4 pendapat di atas, ma adalah kejadian jikalau ada ia ternak itu digembalakan di siang hari dan dikasih makan di malam hari di sepanjang tahun. Walau qasada bil alafi qat'as saumi in qata'al haulu. Jikalau bermaksud ia seseorang dengan mengasih makan, akan apa dimaksudkan? Akan menghentikan pengembalaan, niscaya terputuslah hitungan haul, la muhala, tidak ada pendapat lain, tidak mustahil, artinya tidak ada pendapat lain. Menyebutkan akannya pendapat oleh pengarang kitab iddah dan juga yang lainnya. Dia telah gembalakan kambingnya selama 6 bulan. Pada bulan ke-7 dia sabitkan rumput, dikasih makan. Dikasih makanan, apakah makanan yang diproduk sendiri ataukah rumput-rumputan ataupun sampah-sampah pasar. Kalau tujuannya ngasih makan itu adalah akan menghentikan pengembalaan kambing, pada saat itu akan menghentikan pengembalaan kambing, dia coba dia hari pertama, dicoba hari kedua, dicoba hari ketiga. Pada hari keempat kata dia enggak bisa, letih saya, letih sekali. Maka pada saat itu walaupun hanya 3 hari, walaupun hanya 2 hari, tapi ketika niat memberi itu adalah akan menghentikan pengembalaan, terputus hitungan haul, sepakat ulama. Nah, maka dia coba 2 hari, dia capek, hari ketiga digembalakan lagi. Nah, hari ketiga itu tanggal yang harus dia catat untuk dihitung 1 tahun ke depan. Walaupun menurut pendapat Ahsah 2 hari itu belum cukup untuk membatalkan kewajiban zakat, tetapi karena niat dia ngasih makan kemarin itu untuk menghentikan pengembalaan, nah dari niat itulah terhenti hitungan haul. Nah, khilaf yang kita bahas di atas itu seseorang memberi makan kambingnya tidak pernah terlintas di hatinya untuk menghentikan pengembalaan. Siang digembalakan, malam dikasih makan. Siang digembalakan, malam dikasih makan. Terjadilah khilaf. Berkata Imam Rafi'i, la'allahu aqrab, semoganya itu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Wala asara li mujarradi niyatil alaf, tidak pengaruh semata-mata niat dikasih makan. InsyaAllah nanti pada bulan kelima kambing tidak saya lepaskan lagi karena tetangganya sudah marah-marah.
Nah, udah ngamuk-ngamuk, lapor banyak sekali laporannya. Kambing kamu udah makan sayuran saya, udah diganti sayuran. Kemudian dia katakan, nantilah saya tidak akan gembalakan kambing, saya akan kasih makan. Tapi tidak pernah terrealisasi. Niat saja tiap waktu, niat, tidak ada praktek. Maka niat untuk mengembala, niat untuk mengasih makan tidak memutuskan hitungan tahun. Titik. Walau samatil masyatu binafsiha awiq talafatil saimatu akanat awamil fi hirsin wa nudhin wa huwa hamdul mali lisyurbi wa nawih ka hamdi ghairil ma'i fala zakata fil asahi nazran fil ulayaini ila i'tibaril qasdi fi sawmi wa adami fil alafi wa fi salati illa al awamil iktina'aha lil istimal la lin nama'i kasyabil badan wa mata'id dar. Lau samatil masyatu binafsiha, jikalau sama makan sendiri, jikalau tergembala oleh kambing dengan sendirinya kambing, tergembala oleh kambing dengan sendirinya kambing, atau dikasih makan akan kambing, atau kana awamil, ada ia kambing, ada ia hewan, bukan kambing saja, itu dipekerjakan pada hirsin pertanian, wa nudhin fi hirsin pada pertanian atau membajak, wa nudhin dan ngangkut air. Apa itu nudhin? Nudhin adalah malul mal lisurbi, hamlul ma'i lisurbi. Mali atau ma'i? Ma'i. Hamlul ma'i lisurbi, bawa air untuk minum. Kalau sekarang itu becak galon, itu namanya nudih. Dan seumpamanya seperti membawa air, membawa selain air, yaitu ternak untuk pedati, ternak untuk bendi, delman, maka tidak ada kewajiban zakat menurut pendapat asal. Kenapa tidak ada kewajiban zakat? Nazran fil ulayaini, karena melihat pada dua kasus pertama. Mana dua kasus pertama? Samatil masya binafsiha au i'talafatis saimah, karena memandang dua kasus pertama kepada i'tibar qasdi fis saw, ada memperhitungkan maksud di dalam mengembalakan, kepada memperhitungkan maksud dalam mengembalakan, dan tidak adanya maksud di dalam memberi umpan. Tidak ada maksud dalam memberi umpan. Nah, kira-kira gambarannya begini. Samatil masyah, hewan ternaknya makan sendiri. Sebetulnya hewan ternak itu dikasih umpan, dimasukkan dalam kandang, disabiti rumput, dimasukkan dalam kandang, disabiti rumput. Tapi kadang-kadang kambingnya itu keluar sendiri, cari makan sendiri. Nah, tidak makannya kambing sendirian, yang tujuan daripada peternak adalah dikasih umpan, tapi kambingnya keluar sendiri cari makan, ini tidak membatalkan, tidak wajib zakat. Tidak membatalkan, tidak wajib zakat. Artinya tidak wajib zakat. Yang kedua,
i'talafat sa'imah, hewan ternaknya yang cari umpan sendiri. I'talafat. Nah, sa'imah itu hewan ternak yang digembalakan. Tapi hewan ternak yang digembalakan itu terkasih makan dengan sendirinya hewan. Apa contohnya? Ternyata peternak ini dia mengembalakan hewan ternaknya, dalam waktu yang sama dia juga memproduksi pakan kambing untuk dijual. Peternak kambing ini dia punya kambing dan dia mengembalakan kambingnya, dalam waktu yang sama dia juga memproduksi pakan kambing yang akan dijual. Nah, malam-malam keluar kambingnya dari kandangnya, dia makanlah pakan yang diproduksi ini. Itu namanya apa? I'talafat. Jadi kambing itu yang nyari umpan sendiri. Nah, bukan tuan rumah, bukan majikan, bukan peternak yang ngasih dia makan, tapi dia mencuri makan pemilik peternaknya. Itu juga tidak wajib zakat. Kata peternak, kenapa pakan yang kita produksi hilang dulu? Kambing kita gemuk, walaupun digembalakan alhamdulillah gemuk, tapi ternyata kambingnya telah mencuri hasil pakannya setiap malam. Ketika ketahuan, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena telah menghabiskan pakannya. I'talafat sa'imah. Nah, Fisalisah pada yang ketiga. Mana yang ketiga? Aukanat awamil, atau ternaknya itu dipekerjakan. Wa fisalisah, alasan pada yang ketiga tidak wajib zakat, memandang kepada annal awamila, sesungguhnya hewan-hewan yang dipekerjakan, iktina'uha lil istimal, memeliharanya hewan yang dipekerjakan untuk dipekerjakan, bukan untuk dikembangkan. Contohnya pakaian yang ada di badan, contohnya mata iddar, perhiasan rumah, titik. Nah, tiga kejadian tadi tidak wajib zakat dengan alasan masing-masing. Wasani, pendapat yang kedua, yaqulu mengatakan al-isti'mal ziyadatun faidatun ala husulir rifqi bi isamatiha. Memakai, mempekerjakan hewan itu kelebihan faedah daripada menghasilkan rifqi, daripada menghasilkan rifqi. Rifqi ada mana tadi? Keturunan susu bulu. Nah, bi isamatiha, dengan mengembalakannya hewan. Jadi bukan berarti hewan yang dipekerjakan itu tidak wajib zakat. Justru dengan mempekerjakan Anda telah mendapatkan faedah yang lebih daripada yang biasanya. Tentu dalam hal ini kambing tidak masuk. Sapi, kerbau sama onta. Nah, onta digembalakan. Sepulang dari tempat pengembalaan, semua kantong-kantong air diisi, kemudian ditaruh di pundak ontanya. Sampai di desa dijual untuk air minum misalnya. Jadi jangan sampai tujuan onta itu dipekerjakan menghalang kewajiban zakat. Justru itu kelebihan faedah yang diambil oleh peternak. Sangat aneh kalau sekiranya zakat dilepaskan dari dia. Orang yang punya ternak digembalakan, yang cuma menghasilkan bulu, susu dan keturunan, itu wajib zakat. Nah, kalau didapatkan tambahan berikutnya, yaitu tenaganya dimanfaatin, lalu zakat tidak diwajibkan, itu di mana itu dasarnya? Ini bantahan dari pendapat kedua. Wa yadullu lil awali,
Hadis Daruqutni yang menjadi dalil bagi pendapat pertama adalah hadis Imam Daruqutni, laisa fil baqaril awamili syai'un, tidak ada pada sapi pekerja, sapi yang dikerjakan sesuatu apapun. Nah, secara logika itu betul pendapat yang kedua tadi. Nah, masa manfaatnya lebih justru menghalang zakat. Ternyata ada nas hadis dari riwayat Imam Daruqutni. Qala Ibnu Qattan, sanad hadis itu sahih. Titik. Wa idza ruddat waradat wa idza waradat ma'un ukhizat zakatuha indahu apabila datang ia ternak ke sumber air, apabila datang ia ternak ke sumber air, niscaya diambil zakatnya ternak di dekat sumber air. Ketika petugas zakat datang ke desa-desa memungut zakat, sampailah di kandang seorang peternak. Sampai kandang situ, kambingnya kosong. Ditanya kepada tetangga, mana kambing-kambing orang ini? Kata tetangganya, sedang dibawa ke sungai untuk dikasih minum, sedang dibawa ke sungai untuk dimandikan. Lalu datanglah pemungut zakat ke tempat sumber air tersebut, maka zakat langsung diambil di tempat. Wala yukallimuhumus sa'i raddaha ilal balad, tidak memberatkan akan mereka peternak oleh petugas zakat akan mengembalikan kambing ke negeri, ke kampung. Kata petugas zakat, kami datang ke sini ini mengungut zakat, jadi kami harap para peternak bawa kambingnya dari sumur, dari sungai, dari sumber air ke kampung, ke kandang, kami mau ambil satu. Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kamu lihat saja kambing-kambingnya di sungai itu, berapa jumlahnya, bermana usia yang kena zakat, bawa di sana. Gak boleh dipaksa peternak untuk ngumpulin kambing ke kandangnya. Kama la yalzamuhu ay yatsbi'al mara'i, sebagaimana tidak wajib akannya pemungut zakat untuk mengikuti ke tempat pengembalaan. Sebagaimana tidak wajib akannya pemungut zakat oleh mengikuti ke tempat pengembalaan. Kalau kita datang ke tempat peternak, kambingnya tidak di kandang, masih di tempat pengembalaan, kita sebagai pemungut zakat tidak wajib datang ke tempat pengembalaan, boleh tunggu hari lain atau boleh tunggu waktu sore. Wa illa jika tidak, wa illam taridil ma'a bi an iktafat bil kala'i fil waqtir rabi'. Jika tidak, maksudnya jika tidak datang ia hewan ternak ke air, jika tidak datang ia hewan ternak ke air dengan bahwa tercukupi ia hewan ternak dengan padang rumput pada musim subur di waktu rabi', maka zakat diambil inda buyuti ahliha, di dekat rumah-rumah pemiliknya ternak. Wa afniyatihim, maksudnya di halaman-halaman mereka, sebagaimana menas ya Imam Syafi'i di atasnya.
Mungkin penjelasan ini sulit kita pahami karena tidak sesuai, tidak sama dengan kondisi keadaan kita. Keadaan kita hari ini di mana mengembalakan ternak, di sana ada air minumnya. Karena banyak sumber air. Tapi di tempat Makkah atau Madinah, Arab secara umum, tempat pengembalaan lain, tempat ngasih minum juga lain. Seperti cerita Nabi Musa dan keluarga Nabi Syuaib dengan anak-anak Nabi Syuaib itu ngantri untuk ngasih minum hewan ternak karena sumbernya satu, sampai ditutup kalau sudah selesai dengan batu supaya tidak diminum oleh hewan lain. Nah, ketika musim panas misalnya, maka ternak itu akan dikasih minum khusus ke tempat sumber air. Tapi kalau musim subur, maka ternak nggak perlu dikasih minum, dia akan tercukupi dengan kadar air yang ada di dalam rumput yang dia makan. Nah, setelah memahami kejadian tersebut, maka kalau sekiranya haul zakat datang di musim kemarau atau musim panas, yang kambing-kambingnya sedang dibawa ke sumber air, lalu datang pemungut zakat ke sumber air tersebut, maka zakat boleh diambil di sana, tidak wajib diperintahkan peternak untuk membawanya pulang. Kalau sekiranya ternak berada kewajiban zakat jatuh pada musim subur, musim rabi', maka hewan-hewan tidak memerlukan minuman daripada sumber air, tapi cukup meminum di tempat di mana dia makan, maka pemungut zakat tidak perlu datang ke tempat pengembalaan, cukup menunggu di rumah-rumah pemiliknya atau di halaman rumah mereka, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Berkata Imam Rafi'i, wa qadiyatuhu tajwizu taklifihim ar-radda ilal afniyah. Maksudnya boleh memberatkan mereka pengembala atau peternak mengembalikan hewannya ke halaman. Nah, boleh dikembalikan ke halaman. Maksudnya ketika hewannya sudah masuk kandang, boleh disuruh keluarkan dari kandang. Apalagi sistem kandang hari ini, hewan itu sudah dibikinkan kandang itu 1 meter 2 meter di permukaan tanah. Itu menurut perhitungan mereka lebih menyehatkan hewan, karena kalau dekat dengan tanah atau langsung tidur di atas tanah, dia akan sakit perut karena dinginnya tanah. Nah, kalau kita masuk ke kandang-kandang ternak seperti itu kondisinya hari ini, saya rasa sulit untuk menghitung kambing. Tapi ketika dikeluarkan dari kandang, kita bisa menilai berapa jumlahnya, berapa bobot badannya, sehingga tahu mana hewan yang akan diambil untuk zakat. Jadi boleh memaksa mereka pemilik untuk rod, mengembalikan hewan itu ke halaman, artinya dikeluarkan dari kandang. Sungguh menegaskan dengannya pendapat Imam Muhammili dan yang lainnya. Di dalam masalah tersebut ada hadis Imam Ahmad bin Hanbal, tukhadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim, diambil zakat kaum muslimin di atas sumber air mereka. Itu dalil untuk pendapat yang di atas. Kalau sedang diberi minum, sedang dibawa ke sumber air, boleh diambil zakatnya di sumber air mereka. Hadis Imam Baihaqi, tukhadhu sadaqatu ahlil badiyah, diambil zakat masyarakat kampung pelosok di atas sumber air mereka dan halaman mereka. Nah, musim panas ambil di tempat sumber air, musim subur ambil di halaman, artinya di depan kandang. Wa yusaddaqul maliku fi adadiha,
Bisa dibenarkan pemilik dalam jumlah hewan ternak kalau dia orang terpercaya. Kalau kita lihat dia orang jujur, peternak yang soleh, yang taat, maka kita tidak perlu menghitung ternaknya, cukup menanya informasi dari dia, berapa jumlah hewan ternakmu. Wa illa jika tidak jujur pemiliknya, patu'addu inda mudayyikin atau madikin, dihitung ia hewan ternak di dekat tempat yang sempit. Dihitung ia hewan ternak di dekat tempat yang sempit. Tamurru bihi wahida yang lewat ia hewan ternak padanya tempat satu persatu. Jadi dari kandang, setelah dari kandang dibuat satu gang kecil. Mungkin dihapit pakai papan kiri kanan, bisa lewat hanya satu ekor saja, maka dihalau dia dari kandang, keluarlah di tempat itu hanya lewat satu persatu. Di sana dihitung pakai tasbih digital. Itu caranya. Wa biyadi kullin minal malik wa biyadi kullin minal maliki wasa'i wa naibiha qadibun yusirani bihi ila kulli wahidatin. Di tangan masing-masing dari pemilik dan pemungut, di tangan masing-masing daripada pemilik dan pemungut itu ada tongkat kecil atau naib keduanya, naib pemilik atau pemungut, ada tongkat kecil, yusirani bihi, menunjuk kedua-duanya dengannya tongkat kepada setiap satu ekor. Wa yusibani bihi, mengenakan kedua-duanya, pemilik dan pemungut, dengannya tongkat kecil ke punggungnya ternak. Sudah dibuat tempat kecil, kemudian setiap lewat satu ekor, antum sebelah kanan, saya sebelah kiri, tunjuk kambingnya. 1, 2, kena tu ujung tongkat dengan punggung. 3, 4. Nah, 2 orang, 1 di pihak pemungut, 1 di pihak peternak atau penggantinya. Ini metode ini lebih jauh dari kesalahan. Fa ini ikhtalafa ba'dal addi, jika berbeda kedua-duanya dalam menghitung, berselisih kedua-duanya setelah dihitung, adalah yang wajib itu berbeda dengan hitungan tersebut. Misalnya ada yang bilang 120, ada yang bilang 121. Nah, berarti 120 wajib 1, 121 wajib 2. Jadi perbedaan hitungan menyebabkan perbedaan yang wajib dikeluarkan. A'adal adda, mengulang ia serahkan hitungan. Tapi satu bilang kambingnya 60, satu bilang 70, itu nggak ada masalah. Peternak bilang kambing 80, pemungut bilang kambing 90, nggak perlu diulang lagi. 80, 90 zakatnya tetap 1. Yang perlu diulang itu adalah hitungan yang hasil zakatnya berbeda. Nah, bab zakatin nabat. Ada pertanyaan sampai situ? Dah habis zakat ternak. Ada redaksi yang nggak jelas.
Nah, syarat wajib zakat itu adalah digembalakan. Nah, kalau kita kasih makan berarti tidak digembalakan. Artinya peternak-peternak yang kambingnya dikasih makan dalam kandang nggak ada wajib zakat, walaupun jumlahnya miliar. Rumputnya diambilkan, pakannya dibeli, di petugas ada tukang sabit rumput. Nah, sekarang pertanyaannya, kambingnya itu memang digembalakan, tapi kadang-kadang dikasih makan. Nah, pertanyaannya, dikasih makan itu apakah merubah wajib zakat? Jawabannya iya. Berapa kadar dikasih makan itu mewajibkan, membatalkan wajib zakat? Pendapat pertama, kalau dikasih makan lebih banyak, dikasih makan 7 bulan, digembalakan 5. Itu satu. Yang kedua, bukan sampai sebulan 6 bulan, cukup dalam masa kalau nggak dikasih makan dia akan mati. Nah, kata fuqaha itu 3 hari lamanya. Nah, kalau dikasih makan selama 3 hari berarti batal wajib zakat. Karena kasih makan kan membatalkan wajib zakat. Nah, pendapat ketiga mengatakan bukan 3 hari. Yang kamu kasih makan itu bernilai atau tidak. Nah, kalau tidak bernilai hanya sebentar sampah rumah tangga, kulit daun pisang, kulit pisang, batang sayur dan sebagainya, itu kan dikasih makan ke kambing. Kambingnya digembalakan, cuman malam-malam dikasih itu. Dia adalah pekerja kebersihan di pasar raya, dikumpulkan itu daun kol dan sebagainya. Itu cuma sampah yang dikasih sebetulnya, nggak ada bayaran. Itu kalaupun setahun dikasih pun nggak ada zakat menurut pendapat keempat, karena yang dikasih tidak bernilai. Menurut pendapat yang ketiga, apa tadi? Kalau mengembalakan lebih banyak daripada mengasih umpan, ini ikut sama dengan pendapat yang pertama. Itu penyebabnya, sehingga berpengaruh kepada kewajiban zakat. Abu? Kalau kambingnya sedang datang ke sumber air, misalnya antum mengut zakat datang ke sebuah kampung di situ, Kumansek situ, dia kandang kambing kosong, tanya mana kambingnya bu? Oh, sedang dibawa oleh bapaknya ke sungai, sedang dimandikan, atau sedang dikasih minum. Jam berapa dia pulang kira-kira itu? Ya paling 3 jam lagi lah, karena kambingnya ada yang dimandikan dan sebagainya. Nah, apakah pemungut zakat bisa perintahkan kepada peternak, bawa bu kambing ke kampung, saya mau wajib zakat? Nggak boleh. Harus pemungut zakat yang datang ke sumber air. Nah, tapi kalau kambingnya sedang di dalam tempat pengembalaan, itu tunggu di rumah. Kenapa? Kenapa nggak datang ke tempat pengembalaan? Sebagaimana datang ke tempat sumber air. Karena kalau datang ke tempat pengembalaan justru lebih sulit lagi menghitungnya. Karena pengembalaan itu luas, sementara sumber air kecil, bisa dihitung. Nah, kalau di tempat pengembalaan, pemilik juga tidak boleh disuruh untuk bawa kambing pulang, tapi pemungut zakatlah yang bersabar menunggu sampai kambing itu pulang ke kandangnya. Nah, kalau sudah pulang ke kandang, si pemilik atau si pemilik wajib mengeluarkan kambing dari kandang. Itu mana afniyatihim. Nah, wajib kambing dikeluarkan ke kandangnya, dan dia si pemilik boleh dipaksa atas hal itu. Karena menghitung kambing di kandang sangat menyulitkan dari pemungut zakat. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi